Kemudian amal usaha juga saya undang semua. SD Muhammadiyah alhamdulillah datang, SD IT Insan Amanah Muhammadiyah juga datang, SMP 1-nya ada yang belum, SMP 1 oh datang alhamdulillah. Bu Handayani tuan rumah SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 2 ada belum ini? Belum ada. Kalau PTN insya Allah komplit ini, pengurusnya ada Mas Rio, ada Mas Chandra, ada Mas Firman dan lain-lain. Insya Allah. Saya harapkan Aisyah ini juga komplit ya, cabangnya, ranting-rantingnya, NA, Bu Supriyati Ningsih dan kawan-kawan datang insya Allah. Pemuda Muhammadiyahnya ini Pak Edi Sutanto dan kawan-kawan. Oh, ini yang muda-muda dari negara datang semua. Jadi mudah-mudahan kajian ini kita tetap semangat dan berharap untuk tetap berkesinambungan dan membuahkan hasil yang tentunya menjadi bahan kita bersama untuk selamat dunia dan akhirat. Ya. Karena apa? Karena dengan ngaji, dengan beribadah yang benar, itu akan dampaknya kita di dalam melaksanakan syariat dinul Islam ini sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak ngaji, ini ya kita mungkin masih belum sesuai dengan syariat. Oleh karena itu kehadiran kita tetap kami harapkan semangat. Alhamdulillah di ranting Sidodadi ini kayaknya semangatnya luar biasa. Pak Samidi, Pak Bidayah ini kayaknya. Jadi mudah-mudahan nanti di ranting-ranting yang lain juga tetap lebih semangat kembali. Soalnya kami akan tunjuk nanti di bulan terakhir menjelang Ramadan ini di masjid yang baru di Tanjung Jaya ini. Tapi kayaknya orangnya belum ada yang hadir. Tempat Mas Safiuddin ini harapannya demikian. Tapi kayaknya masih belum bisa Pak Batin ya? Belum ya? Tuan rumahnya belum ada. Tuan rumahnya belum ada ya. Nanti kami konsultasikan. Mungkin yang siap ranting mana nih dulu? Yang hari ini ada. Nanti di lain-lain lah, insya Allah kami sampaikan. Ya. Hingga terakhir ini nanti bulan Maret bisa minggu ketiga atau enggak nih Ustaz? Bisa ya? Minggu ketiga sudah masuk Ramadan belum? Belum ya? Masih sekali lagi ya Kak? Insya Allah masih sekali lagi sampai Ramadan. Kita yang ke Ramadan khusus untuk melakukan ibadah yang masing-masing. Ini ranting Muhammadiyah Mojosari, alhamdulillah Mas Semi sekretarisnya datang. Pak Imam kayaknya lagi sakit ini. Doanya mudah-mudahan Pak Imam juga diberikan kesembuhan, kesehatan kembali. Kemudian berita duka tadi juga ada kawan kita, ranting pembinaan kita di Anak Tuhan di Sri Katon juga pimpinannya tadi meninggal dunia tadi malam sekitar pukul 1 dan sudah takziah tadi ke Sri Katon dengan Mas Badi, dengan Mas Marfito, Pak Warsito. Doanya mudah-mudahan beliau Pak Isa diberikan ya, maaf segala dosanya, kemudian diberikan pahala apa yang telah beliau amalkan, keluarganya yang ditinggal diberikan kesabaran. Saya tadi insya Allah sekitar setengah jam sudah menyempatkan takziah ke sana. Beliau pimpinan ranting Muhammadiyah Sri Katon yang kedua setelah Pak Sis, pendirinya Pak Sis, kemudian beliau periode
Berikutnya Pak Ishak Ansori, kebetulan sama namanya dengan Pak Ishak di Sukanegara. Jadi pimpinan Muhammadiyah Ranting Sekatan. Doanya mudah-mudahan beliau tetap diberikan pahala di sisi Allah dan diampuni dosa-dosanya. Serasa itu yang dapat kami sampaikan. Aturan terima kasih kepada semua pihak, terutama panitia dari Masjid Istiqomah Sidodadi ini. Sambutannya sudah luar biasa. Ranting yang kecil, mungkin tumbuhnya juga sudah dekade yang ketiga, ya. Tahun yang pertama Sukanegara tahun 67 kalau melihat profil, kedua Tanjung Jaya, ketiga Purworejo, Pojosari dan seterusnya. Periode atau dekade yang kedua itu Purworejo, Pojosari, kemudian Sidodadi ini dekade yang ketiga. Alhamdulillah warganya semangat, kemudian mendukung kajian ini sehingga terlaksana dengan baik. Kami bersama segenap pimpinan cabang mengaturkan banyak terima kasih. Saya rasa itu saja sambutan saya atas nama pimpinan cabang. Ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada tambahan apa sih? Cukup lah ya. Majinya nanti lalu. Jadi mungkin ini juga si pagi hari ini ada tambahan sedikit penyampaian. Dan yang kedua yang akan disampaikan oleh Direktur Pondok Pesantren Aisyah Imadul Bilad Kota Metro atau yang mewakili kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bangunrejo beserta pimpinan ranting dan jajarannya, Ustaz Burhan Isra'i selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah di kesempatan pagi ini di penghujung bulan Februari bertepatan dengan tanggal 16 Rajab hari ini. Iya, 1442 Hijriah yang insyaallah tidak lama lagi masuk Ramadan. Jamaah kemudian yang pertama, mohon izin Bapak Ibu para pimpinan semuanya meminta waktu sebentar ya Bapak Ibu. Il-mursalin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang di hatinya terdapat tauhid, yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sahih tauhidnya, sahih ketakwaannya. Dan Allah sayang sekali kepada kita, berpesan selalu wala tamutunna illa, janganlah kalian di penghujung akhir kehidupannya, di pintu penentu untuk menentukan kehidupan yang selanjutnya, jangan sekali-kali mati kecuali dalam bimbingan talqinu mautakum bila ilaha illallah. Ini pesan. Maka Muhammadiyah mewanti-wanti dengan dakwahnya
dan diaplikasikan dalam bentuk dakwah Rumah Sakit Muhammadiyah. Supaya apa? Warga Muhammadiyah matinya itu adalah dibimbing oleh para binroh yang membimbingnya, para dokter yang menanganinya dalam ruangan Islam, dalam kondisi Islam. Gitu. Pesan Pak Burhan, jangan ketika sakit mau meninggal dibawa ke mbak dukun. Jangan ya, kecuali dukun pijat urut boleh. Tapi kalau dukun namanya dukun itu adalah Mbah Waluyo, kalau berpesan ampun ya. Kalau ngomong dukun loh, ini dukun ini Mbah Waluyo ya, nggak boleh ya. Ini kan Mbah Waluyo. Mati barang ini. Mbah mati wonten juga. Ya Allah ya. Tapi aku digandeng ya, kesel. Baik, ini pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, ruangan yang Islam, dalam penanganan yang Islami. Itu pesan Allah untuk kita bersama. Dan pesan Ki Haji Ahmad Dahlan juga, jadikanlah anakmu dokter kandungan, supaya ketika dalam kelahiran anakmu yang perempuan yang tadinya sudah dipondokkan di IMBI, ya, Imadul Bilad dipondokkan, supaya ketika melahirkan juga ditangani oleh dokter perempuan. Jangan di IMBI sudah berjilbab rapet, barang kelahiran yang menolong adalah wali kota Metro. Dengan auranya dilihatkan Pak Wahdi. Oke. Nah, itu penting untuk kita. Silakan mondok dulu baru jadi dokter. Itu rumus. Nah, lalu saking konco kula, sahabat kula Ustaz Muslik kali Ustaz Agus niki untuk membimbing warga kita, untuk menampung warga kita supaya terbimbing dalam manhaj di pondok yang di situ bermanhajkan Muhammadiyah. Aisyah itu bojone Muhammadiyah. Ya, itu di pondok Muhammadiyah kok aku mau. Ini ojo salah. Aisyah itu bojone Muhammadiyah. Aisyah bojone Firaun ya. Asia itu. Baik jamaah yang berbahagia, spesial untuk materi 2 pertemuan kita akan bedah himpunan putusan tarjih di halaman 344. Bab apa? Qiyamul Lail. Tetapi akan kita awali terlebih dahulu dari surah Al-Baqarah. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Baik, kita terjemahkan, tirukan. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, sama beriman, kutiba, telah diwajibkan,
alaikum atas kamu asyam siam kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan ala atas alladzina orang-orang yang min qablikum dari sebelum kamu la'allakum agar kamu tattaquna menjadi orang-orang yang bertakwa. Diseru puasa ini siapa? Orang-orang yang beriman. Maka kalau ada tetangga kita di bulan Ramadan kok siang hari itu ngopi, jangan diaru-arui, karena puasa itu ditujukan kepada siapa? Orang yang beriman. Kalau dia tetangga kita belum berpuasa berarti belum. Nah, seperti itu, nggak boleh diaru-arui. Soma yasumu sauman wasiyam. Soma yasumu sauman wasiyam. Nah, ini tentang imbi diajari bahasa Arab. Soma yasumu itu artinya adalah amsaka yumsiku imsakan. Amsaka yumsiku imsakan. Apa bu? Pak? Amsaka imsakan. Apa artinya? Menahan, mengekang. Jadi mengekang. Ketika Bapak memandangkan imsak itu berarti tahan. Bahasa kali. Nah, menahan dari apa? Jadi secara bahasa soma yasumu bukan diartikan puasa, tapi soma yasumu siaman itu artinya amsaka yumsiku imsakan, menahan, mengendalikan. Kalau kita naik kuda itu ada tali pelana, dan tali pelana itulah namanya siaman. Imsakan artinya pengendali. Ini maknanya. Jadi ketika kita sudah siang itu sudah mengendalikan. Di situ ada waktu namanya waktu tahrim. Nah, sebelum masuk ke situ, dalam istilah Islam ada istilah haram, ada istilah hurum, ada istilah ihram, ada istilah mahram. Apa arti ihram? Kata ini biasa ada di mana? Baju ihram. Apalagi takbiratul ihram. Hati-hati, ada guru yang mengajarkan takbiratul ihram. Khotob nih, salah. Yang benar takbiratul ihram. Apa artinya kita berkain ihram? Kain haram. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah berniat dan sudah memakai pakaian ihram itu, kita la rafata wala fusuqa wala jidala. Itu. Setelah kita memakai pakaian ihram, kita harus diteruskan minum jamu jati kendi. Apa? Apa kayak? Jamu jati kendi. Ayo nambahkan rejono lah. Jamu itu jaga mulut. Apa? Jati jaga hati. Kendi kendalikan diri. Apa nama jamunya, Bu? Apa, Bu? Yang katanya ibu loh, Pak. Apa, Bu? Nah, jamu jati kendi. Jamu apa, Bu? Jaga mulut jati kendi. Nanti ditanya suaminya pulang ngajinya apa? Jamu jati kendi.
kita sudah berpakaian ihram, maka dilarang hati kita melakukan dosa, mulut kita melakukan dosa, kita tidak bisa mengendalikan diri. Harapannya dari tarbiyah yang sangat singkat itu akan keluar sebagai insan yang mampu menjaga mulut, menjaga hati, dan bisa mengendalikan diri. Apa ada yang setelah ihram kembali lagi tidak bisa menjaga mulutnya? Ada. Siapa itu? Haji Muhyiddin. Ya, dia Haji Muhyiddin haji 2 kali, nggak pernah senang sama Haji Sulam. Ayo, ibu dari sinetron. Nah, ini sebentar. Dalam sholat, maaf, diawali dengan takbiratul ihram, takbir haram. Apa artinya takbir haram ini? Artinya ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, kita diharamkan membawa dunia, pikiran-pikiran di luar sholat di dalam sholat itu sendiri. Orang yang berhasil takbiratul ihram dengan baik tidak membawa pikiran-pikiran selain bacaan sholat di dalam sholatnya. Itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 20 surat ke-23 ayat yang pertama, qad alladzina hum khashi'un. Kayak gue. Nah, orang yang sholat takbiratul ihram nggak tahu esensinya, pasti membawa program Allahu Akbar, nantinya Jurgen Jam. Nah, inilah yang disebut fawailun lil musholli. Sholat neng celok. Oh, kenapa sholatnya mikir rencana program? Tuh ibu. Nah, ini harus berlatih untuk menahan. Nah, puasa ini siang yang diterjemahkan di buku atau di Quran itu dengan puasa, itu tanda kutip. Puasa yang seperti apa? Ayo, apa puasa nih Mbak Dukun? Enten? Dukun sinten? Dukun sing ngebleng 40 dina 40 wengi puasa mutik. Apakah puasanya mereka orang yang percaya dengan Dewa Sri, Dewa itu? Apakah itu yang dimaksud di sini adalah siang mengekang, mengendalikan diri mulai dari terbit fajar hingga baik. Sebentar. Puasa nanti di hari apa ini nanti? Tanggal berapa? 13 April. 13 April tanggal berapa 1 Ramadan? Penanggalan Ramadan, penanggalan Islam dimulai waktunya jam berapa? 00-nya maghrib. Nah, kita pahamkan lagi. Jam 00-nya Islam waktu maghrib. Berarti masuk tanggal 1 mulai itu adalah waktu maghrib. Maka disitulah perhitungan dimulai. Kalau anak kita lahir ba'da maghrib hari Kamis ba'da maghrib berarti lahirnya hari Jumat. Itu jangan lupa. Ngitung hakikatnya udah mulai dari Jumat. Itu. Ini karena produk perhitungan ilmu dunia itu 00-nya jamnya jam 12. Itu yang kita kenal. Kalau kita kenalkan ke anak-anak kita, termasuk inna iddatas syuhuri indallah itna atara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada ketetapan Allah itu ada 12 bulan. Aku mohon Pak nggak langsung cak-cek toh, tuh mikir toh, tuh kelingan ning anggaran bodoh Ramadan Syawal, hafal itu. Nek kon murdo saka awal, wis
apa nih generasi apa film Korea sekarang nggak ada ya generasi maaf anak-anak kita itu sekarang daringnya 5 menit darlingnya maka supaya aman dipondokkan betul mahasiswi nggih sami nggih tetap nggih kos-kosan itu gampang dileboni tapi anggar untuk pondok insyaallah aman. Baik Ibu, bilangan bulan itu ada 12 dan Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Di situ ada kata hurum. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Itu bulan apa aja, Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita masih di bulan Rajab, maka kita harus menahan diri. Nah, kembali lagi tentang haram batasan-batasan di bulan Ramadan tadi. Siang yang dimaksud adalah kita menahan diri dari terbit fajar. Terbit fajarnya kita dari waktu apa? Ayo, subuh. Maaf, fikih kita itu adalah imsaknya sholat, imsaknya puasa itu adalah waktu masuk subuh. Adapun menit sebelum subuh itu hanya kehati-hatian. Dulu ketika belum ditemukan jam. Nah sekarang sudah ada waktu menit. Nah, maka mengakhirkan waktu sahur itu sangat baik. Nah, secara bahasa bahwa puasa yang dimaksud itu adalah mulai waktu subuh datang, bukan mulai adzan subuh, waktu subuh. Kenapa tidak dimulai adzan subuh? Karena ada masjid yang kelainan. Kelainan ngerti? Subuh jam 5, adzannya jam 5 serapat. Nah, ibu-ibu di rumah sahur, loh kok meski sahur jadi belum adzan kok. Nah, itu nanti payah. Mulai waktu masuk subuh sampai masuk waktu maghrib itu. Tapi yang harus dipahami, ibadah di bulan Ramadan itu bukan hanya puasa saja. Aku ulang lagi. Amalan ibadah Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi ada berbagai amalan yang harus dilengkapi. Sebelum berpuasa, amalan pertama yang naik ke langit apa? Ayo. Sebelum kita mengerjakan di bulan Ramadan itu puasa, amalan pertama yang naik pertama itu apa? Qiyamul lail. Ayo kan? Besok puasa mengko bengi qiyamul lail. Tarawih itu bukan nama sholatnya, tarawih itu sifatnya. Harus dipahami. Sholatnya namanya qiyamul lail, sifatnya tarawih. Tarawih itu diartikan roha, istirahat. Jadi bisa berselang-seling, menyenangkan. Jadi sholat itu santai menyenangkan sifatnya. Maka kalau orang menyebutkan sholat tarawih, Bapak pergi ke Mekah nggak akan kenal. Udah, sholat dan tarawih. Tanya kepada Syekh di sana, sholat dan tarawih. Nggak tahu. Tapi kalau ditanya sholat qiyam Ramadan, qiyam Ramadan, qiyam lain, tapi nggak ada di sana. Wes sholat tarawih dulu. Nah, yang menyebut tarawih, apalagi di Banyumas, pokoknya Arab mengerti sholat tarawih. Tarawih itu istirahat menyenangkan, 2 salam, 4 salam. Nanti kita kaji. Nah, maaf Bu, pertama ibadah Ramadan yang harus dijaga pertama kali adalah sholat qiyamul lail. Jangan lagi menyebut sholat tarawih. Sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Kalau dikerjakan nanti setelah tidur namanya sholat tahajud. Apa?
Nah, Ramadan sama di luar Ramadan namanya sama. Yang menamakan Ramadan sholat tarawih hanya di Indonesia. Ya, Ibu, di Ramadan namanya Qiyamul Ramadan atau biasa disebut Qiyamul Lail. Kalau sudah tidur dinamakan sholat tahajud. Karena jumlahnya ganjil disebut sholat witir, gitu kan? Karena sholat malam itu jumlahnya harus ganjil. Sanggupnya satu ya satu. PCM-nya sholatnya hanya 1 rakaat, kebangetan. Itu misalnya. Baik, ya. Terus amalan yang kedua naik ke langit apa? Belum puasa. Tahu. Qiraatul Qur'an. Nah, hati-hati ya Pak. Qiraatul Qur'an. Rasulullah di bulan Ramadan itu selalu bertadarus dengan malaikat Jibril. Menghatamkan Al-Quran itu penting. Mengaji Quran itu penting. Nih, man istama'a qaumun fi baitin min buyut min baitin min apa? Siapa suatu kaum, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, siapa yang suatu kaum, suatu kelompok, suatu organisasi yang duduk di masjid kemudian membaca Quran, bareng-bareng digali terjemahannya, isinya, itu Allah akan memberikan berbagai keistimewaan. Illa nazalat alaihimus sakinah, diberikan jiwa sakinah. Bapak-bapak nanti dikasih lagi sakinah. Di rumah sudah punya hajar loh. Nah, nanti kalau baca Quran itu dikasih sakinah, mesti dihajar. Nah, dapat sakinah diajarkan tuh ya, memboten. Baik. Terus apa? Allah akan menurunkan malaikat. Rahmah akan diturunkan. Wa dzakarallahu fi man indahu, Allah akan menyebutnya di arsan. Si fulan adalah keluargaku. Kenapa? Ahlul Quran, ahli. Bahwa ahlul Quran itu adalah keluargaku. Khasah, khusus ahli Quran. Maka pondok IMBI itu salah satunya itu bagaimana menjadi santri ahli Quran. Jamaah yang berbahagia, baik. Al-Quran mangga. Pertama, warga Muhammadiyah Aisyah, ayo sholat tarawihnya digayengkan, disiapkan, lampu diterangkan, karpet-karpet disiapkan semuanya. Oke? Corona insya Allah kalau orang ngaji nggak ada, kalau orang sholat jamaah orang Corona ini sudah memperandakan sunnah Rasulullah. Yang siapa bertemu kemudian salaman, kemudian dosa-dosanya akan terampuni, hilang. Salamannya diganti apa? Sing sangat mengesalkan lagi. Nah, itu kan? Tuh. Sunnah Rasul apa lagi? Ayo, sholat disuruh sementer. Padahal Nabi sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuh min tamamis sholat, lurus rapat. Nabi mengingatkan kalau nggak rapat untuk setan 1 meter. Jadi isinya apa? Ya setan corona. Akhirnya setan futsal di situ ya. Nah, mohon maaf Ibu supaya dipahami, memang Muhammadiyah secara kelembagaan itu sangat berhati-hati. Kenapa? Muhammadiyah itu organisasi besar, organisasi yang kaya raya. Nah, kalau disegel badan hukumnya itu dibekukan, mongko rekening Muhammadiyah ya seperti dibekukan nanti. Ini masjid Muhammadiyah segel, IMBI segel.
Makanya Muhammadiyah hati-hati sekali, gak berani menentang. Wis manut wae, kon semeter yo. Itu rahasianya. Jadi nanti ciliknya yo. Nah ini Bapak Ibu berbagi rahasia ya. Saya kok serak ya? Ngapunten lho Pak, betul Bapak ngejebol. Ini enten enggak amit? Dan ini amit. Oh ya. Belum ngomong serak gitu. Ustaz Muslim mau ada acara lagi? Oh nanti, oke. Ustaz Muslim ini dulu alumni Ma'had Ali. Barunya mudir di Gisting juga itu. Mas Agus alumni? Agus Salim. Baik. Sampai apa tadi Bapak Ibu? Nah, corona. Warga Muhammadiyah harus menyiapkan tempat sholat. Mic harus kedengaran bacaan imam. Bacaan imam harus kedengaran. Lampu terang. Mari suami, istri, anak bawa ke masjid sholat bersama imam. Berlatih yang dibaca jangan kulhu. Ya. Kapan ini bisa? Kalau bapak-bapak putranya dikader untuk jadi imam. Silakan masukkan pondok. Tadi anak kecil saja sudah hafal An-Naba tadi. Anak kecil saja bisa, apalagi yang pernah kecil pasti bisa. Betul nggak? Nah, yang kecil saja bisa, yang pernah kecil pasti. Maaf saya nggak mengatakan tua, yang pernah kecil. Ayo, rakaat pertama An-Naba dibuat 2. Nanti berapa rakaat nanti tarjihnya kita buka. Langsung aja kita hitung nanti kajian tarjihnya sampai ke sholat witir dan seterusnya. Amalan selanjutnya baru sahur. Sahur bukan sahur, sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Maka mari warga Muhammadiyah, ibu-ibunya harus pandai mengatur menu. Sahur hari pertama bebek belur. So, bapaknya tidak dibangunin sudah bangun. Hari berikutnya tahu ibunya nyayurnya oncom. Udah mau imsak bapaknya belum bangun. Kenapa? Udah tahu. Maka mari kita ibu-ibu duduk untuk mendukung anak-anaknya, suaminya itu apa? Untuk semangat makan sahur, buatkanlah menu yang berbeda. Tuh. Tapi bapaknya harus ngasih yang untuk bebek belur, ya. Tuh. Ya. Hari berikutnya ayam geprek. Penting itu. Ketiga sop buntut. Keempat, ibu pintar diplomasinya. Bapak nanti kalau makan ini nanti mohon maaf darahnya tinggi. Sekarang untuk netralkan sama tempe tahu. Hari keempat tempe tahu. Itu silakan. Kita desain sahur yang membangkitkan semangat keluarga. Nah, setelah makan sahur, terus amalan yang selanjutnya yang harus kita siapkan mulai sekarang untuk amalan itu apa? Subuh dan sholat subuh. Subuh dan sholat subuh. Di situ ada amalan apa saja? Man sholal ghadata bijamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk wa dzakarallah
dan dia zikir kepada Allah hatta tatlu asyams, hingga matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat, maka Nabi mengatakan kal haji wal umroh, tamatan akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna. Mari kita siapkan Ramadan seperti ini. Subuh berjamaah, diisi kuliah subuh. Kuliah subuhnya dari alumni IMBI. Kelasnya juga dikasih kesempatan untuk ngisi kultur. Harus diberi kesempatan. Nah, gitu. Kemudian ada setelah subuh itu zikirnya maca Quran, dapat 1 juz. Biasanya Pak Burhan kalau dari subuh sampai waktu waktu suruh itu 1 juz lebih sedikit. Bacanya ya enggak alif lam mim. Dan kalau kita tuh enggak cepat. Silakan. Bisa enggak ini? Nah, kalau tidak bisa, ya bagaimana diprogramkan jangan babar das, nggak bisa. Paling lebar kuliah subuh naik kondur nopo. Nah, waduh berarti ini penyakit ini. Itulah corona sesungguhnya. Kon ora moco Quran. Itulah penyakit corona sesungguhnya. Nah, setelah itu nek puasa aja mung sare kemawon. Hadis palsu, hadis dompok jangan diamalkan. Namun shaim ibadah, turune wong puasa kuwi ibadah. Kuwi hadis dompok. Hadis palsu. Tidure turune wong puasa kuwi ibadah. Lah kok dalil bapak ibadah. Pakai salite masane ngunduh bae nom shaim ibadah. Turune wong puasa kuwi ibadah Bu, lemes. Jadi terus yang perlu disiapkan lagi, ibadah yang perlu disiapkan lagi Bapak Ibu yang berbahagia adalah memberikan futur, memberikan manfaat sha'iman. Siapa yang memberikan makanan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, falahu ajr, dia akan mendapatkan pahala dari sejumlah orang yang dikasihnya. Maka ibu memprogramkan di sini sebelum berbuka puasa, bagaimana ada pengajian atau maca Quran bareng-bareng menjelang berbuka puasa, membawa takjil. Di sini ada 100 orang digilir. Orang yang ngasih akan mendapatkan amalan ibadahnya dari orang-orang yang dikasih. Nah, ini penting untuk kita sosialisasikan. Maka mari hari pertama misalkan kita siapkan, yaitu namanya itu kolam renang. Ya Pak, kolam renang itu artinya airnya banyak, munculnya musitem. Itu kolam renang. Ikhlas diberikan untuk berbuka puasa, baik. Itu Bu ya. Hari berikutnya empek-empek. Berikutnya apa? Silakan. Di sini banyak kelapa muda. Bawalah namanya degan. Nah, buah yang menikmati orang-orang yang berpuasa, orang yang memberi akan mendapatkan pahala. Inilah ibadah yang cerdas. Ibadah yang cerdas. Baik, gitu amalan-amalan. Satu lagi yang jangan sampai kita melupakan apa? Kita mempersiapkan untuk berinfak di subuh. Infak di waktu subuh. Maka Bapak Ibu siapkan jamaah subuh
nanti sambil berinfak. Kalau setiap berangkat itu gambar mawar semua, sekali berangkat berarti disiapkan 3 juz. Kalau biru itu ya berarti 1,5 juz. Kalau bunyi kletuk gitu, nah, cukup disiapkan 30.000. Allah itu melihat keikhlasan kita. Rumus sedekah itu adalah seperti pernah sampaikan, gajah membawa kerbau, kerbau datang membawa kambing, kambing datang membawa ayam, ayam datang membawa belalang. Nah, yang lucu gajah bawa belalang. Gajah masukkan ke kotak bunyi kletuk. Itu namanya gajah bawa belalang itu. Ya gajah bawa kerbau, mawar itulah ya. Kan cinta hari merdeka Soekarno-Hatta. Gitu. Nah, ini amalan-amalan di bulan Ramadan yang harus kita siapkan. Satu apa tadi? Qiyamul yang baik. 2, qiraatul Quran, tadrisul Quran. 3, makan sahur sunnah Rasulullah. 4, subuh berjamaah dan mengejar suruh. 4, jangan tidur melulu puasa. 5, berbuka, memberikan makanan berbuka puasa, jangan lupa. 7, sedekah. Nah, ini yang terakhir, 10 akhir dari bulan Ramadan semakin fokus ke masjid. Kalau di metro berbeda, 10 akhir Ramadan fokus di Cendrawasih. Sama ya, sama. Tapi tidak semuanya di metro. Ada di Mujahidin iktikaf, ada di Masjid Muhammadiyah sana iktikaf. Nanti insya Allah karena wali kotanya dari Muhammadiyah, nanti Masjid Taqwa iktikaf. Gitu. Wali kotanya Muhammadiyah. Kenapa bukan Warudin, Mas Komaru sama Mas Wadi. Tuh monggo. Nah ini Bapak Ibu, amalan-amalan yang harus kita siapkan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian mari kita hafalkan doa berbuka puasa. Doa mau berbuka puasa gimana? Dah hafal? Belum. Ayo, nah ini yang diguyu malaikat. Doa mau berbuka puasa. Ayo, lihat artinya. Dahabat domaku, telah hilang rasa dahagaku. Minum belum? Nah, salah kata kok. Nah, nek mau berbuka puasa, ayo dia caranya. Blum. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dahabat domaku, yuk. Ayo tirukan. Waqtallatil uruqu. Wa sabatal ajru. Insyaallah. Dhahabat dhama'u. Terus Dhahabat dhama'u artinya telah hilang rasa dahagaku. Waqtallatil uruqu, telah basah urat leherku. Batal ajru, insyaallah, dan insyaallah Allah telah menetapkan pahalanya. Ingat terjemahnya, telah hilang rasa dahagaku, telah basah urat leherku. Kok didoakan sebelum makan, sebelum apa? Minum, diguyu malaikat loh.
gitu ya. Bismillah dulu baru gitu. Don't forget, ajak kalian bunyi Pak. Hati-hati jangan lupa apa? Lisoin indahu ad-du'a lam turah. Orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Kapan? Indah fitrihi, di saat dia berbuka puasa. Di saat dia berbuka, maka berdoalah ketika habis dahabat doa wallatil umur wasabatul ajr insyaallah. Ya Allah, jadikanlah anakku yang ada di Imadul Bilad menjadi penghafal Quran ya Allah. Amin. Jos dikabulkan. Itu. Jangan langsung balas dendam. Di metro itu ada yang balas dendam, akhirnya gak bisa terawih Bu, gak bisa qiyam Ramadan. Apa? Empat. Iya. Terus jus pokat. Terus balas dendam. Sampai gitu. Hati-hati. Itu balas dendam. Itu ya. Apa? Dahata wattaqatil wattaqatul ajru insyaallah. Dibaca setelah kita minum. Ya, sebelum minum baca apa? Bismillah. Ojo lali duwe donga sing dikabulake dening Gusti Allah ketika kita berbuka puasa. Silakan. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal Allah. Jadikanlah anak-anakku sing seneng menegakkan sholat. Sebab zaman saiki ya Allah anak-anak sholat itu semua ngene ra umum. Jadi cekel ini wapi terus. Nah, sekolahkanlah pada agama. Dan silakan didukung warga Muhammadiyah supaya tokomu juga berjalan. Ayo ngambil gula di sana, ambil teh di sana, bisa berjalan untuk kita jalan apa-apa itu ya. Beli apa ini dimet, met, akhirnya apa? Alfa akhirnya, alfa itu hilang, nggak nampak itu. Begitu ya Pak ya. Baik, kita masuk mengkaji tarjih. Tengriki solate 11 rakaat, 13 rakaat, menopo 23 rakaat. 11. Kayak sepak bola ya. Ya seperti main bola saja. 3-4-4 atau 2-2-2-1. Kok seperti MU? Manchester United. Baik, mari kita kaji. Kalau yang punya tarjih bisa dibuka halaman 344. Nggak punya tarjih? Punya. Oke. Tadi saya mau bawa Quran lupa. Insya Allah pertemuan besok ada 100 Quran tak bawa. Baik. Sholatul lail, sholat malam. Sholat malam disebut apa? Sholatul lail atau qiyamul lail. Aktsir min sholatil lail, perbanyaklah dari sholat malam. Ba'da an tusalliyal isya'a ila tulu'il fajr, dimulai dari setelah sholat isya hingga matahari terbit fajar, yaitu sampai waktu subuh. Fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tusalliha ihda asyrata raka'atan, salatlah 11 rakaat. Terus raka'atain ditarjih pertama kali yang disebut raka'atain, dua salam ditarjih nih. Terus arba'an, 4 salam, 4
4 salam. Jadi di takjih itu yang disebut pertama kali adalah rokaatain, dua rakaat salam. Yang 4 rakaat salam itu hadis dari Aisyah. Di situ ada ketika sudah 4 rakaat ada persyaratan yang harus kita kaji dan tidak boleh ditinggalkan. La tas'al, jangan kamu tanya. Panjang dan bagusnya bacaan. Itu yang 4. Mengapa takjih ini memanggil rokaatain? Karena supaya tidak memberatkan, dan mungkin warga Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia di dunia ini tidak semuanya memiliki kemampuan hafalan yang banyak. Mungkin hafalannya hanya li'ila sampai Anas. Sehingga dengan 2 rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi, rakaat ketiga kafirun, keempat kafirun, gitu ya. Ngapura. Nah, dengan pendeknya bacaan diharapkan dengan 2 rakaat itu bisa pahalanya itu menyamai. Kenapa? Pesan Al-Quran dalam surah Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi, dan seterusnya itu, di situ ada perintah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah di dalam surat itu bacaan Quran yang kau hafal, yang mudah kamu baca. Jangan membiasakan sholat sambil baca Quran. Itu nanti menentukan generasi Quran. Ayo ngapal Quran biar jadi imam. Kan kok imamnya moco. Nah, maka kalau ada iklan yang untuk membeli Quran gede sambil baca untuk sholat itu jangan kepincut. Terus yang rokaatain ini sumbernya dari mana? Istrinya Rasulullah juga, yang namanya siapa? Maimunah. Berarti kalau Rasulullah di tempatnya Maimunah itu Ibnu Abbas, keponakannya sendiri, itu menceritakan Nabi mengerjakan 2, dibuka dengan apa? Sholat iftitah, sholat ringan 2 rakaat, Fatihah tidak dengan suratan itu. Terus 2 salam ditutup dengan 1 salam. Ini penjelasannya Ibnu Abbas, ponakannya Maimunah itu istrinya Nabi. Itu. Ketika di Aisyah menjelaskan berbeda, 4 salam. Maka Muhammadiyah dalam tarjihnya, pilihan pertama yang ditawarkan adalah rokaatain, 2 salam. Maka kalau ada masjid Muhammadiyah yang menggunakan 2 salam, betul. Kalau ada yang menjumpai 4 salam, betul. Seperti di metro sama, Pak imamnya di Baitul Razak itu 4 salam. Baitul Razak yang dekat Pak Prof Mansuki itu, dekat Imbi itu 4 salam. Ada yang 2 salam, semuanya yang salah 3 salam. Yang lebih salah lagi yang nggak mau. Yang pintar lagi ngarep buri, ya itu pintar banget itu. Dino ketok nang masjid baris pertama, terus bilang kok ketok nek dino sebelumnya bodoh. Ketok nek pintar itu santri pintar itu. Ya, tak sebut teruskan. Taqra'u fi kulli rak'atin minha al-Fatihah wa suratan minal Qur'an. Setiap rakaat membaca Fatihah dan membaca Al-Qur'an. Tsumma tutiru bi talatin, kemudian witirlah 3. 2 salam ditutup dengan 3. Boleh enggak?
boleh. Silakan 443 boleh. Kemudian ini yang harus dipahami, taqra'u fil ula ba'dal Fatihah surat al-A'la. Ulang lagi. Ya, kita ulang lagi. Taqra'u fil ula ba'dal Fatihah surat al-A'la. Di dalam sholat witirnya, rakaat pertama setelah membaca Fatihah, surat yang dibaca adalah surah Al-A'la. Surat apa, Bu? Pak? Al-A'la itu bunyinya gimana? Sabbih isma rabbikal a'la. Ning nek imami enggak hafal ojo maksa. Hafalin tolong ayat ya enggak apa-apa dibaca. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allahu akbar. Boleh. Kepingin singkatnya ya rakaat pertama. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Rakaat kedua surat Ali Imran ayat pertama. Alif lam mim. Allahu akbar. Terus nanti Toha. Allahu akbar. Terus Yasin. Allahu akbar. Pinter gitu ya. Santri pinter. Sah nggak seperti itu? Sah. Nih keberangkatan. Baik. Terus wafitaniyatil kafirun, dan di rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun. Hati-hati sebelum menggunakan untuk imam di murojaah kalau Imam Syafi'i 40 kali. Jangan sampai nanti Bapak imam sholat tarawih Al-Kafirun gak rampung-rampung. Abut terus ya. Terus wafit salisatil ikhlas, dan di rakaat yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas. Paham? Pahintum? Argentina. Itu bahasa Arab. Argentum? Palestina ya, gitu ya. Ingat setelah witir, maaf ditakji. Tsumma qul ba'dal faraghi min witrika wa anta jalisun. Kemudian bacalah setelah kalian sholat witir itu rampung, maka bacalah sambil wa anta jalisun, sambil duduk. Apa yang dibaca? Subhanal malikil quddus. Berapa kali? 3. Coba bareng. Subhanal malikil quddus. Jangan 3 kali. Enggak boleh. Maksudnya Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Terus salasa marratin yamuddu biha sautaka, dengan suaranya diucapkan, dikeraskan. Wa tarfa'uhu fi tsalitsah, dan lebih ditinggikan pada bacaan yang ketiga. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Karena hadisnya itu untuk menjaharkan, ya jaharkan. Ojo ngeyel. Hadisnya itu memang dengan dikeraskan. Seperti talbiyah dalam haji atau umroh itu dikeraskan. Ojo ngeyel. Tuh dikeraskan. Nah, karena nggak hafal, imamnya harus membimbing. Nggak apa-apa, harusnya sendiri-sendiri. Tapi kalau mungkin ada yang belum hafal, imamnya Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Terus di penghujungnya Rabbil malaikati warruh. Apa? Rabbil malaikati warruh. Silahkan kalau mau menyambung dengan zikir doa lainnya, silahkan. Paham ya?
Paham ya? Nah, alhamdulillah ini saya yakin kalau kita sudah paham semuanya. Ingat, tarjih menawarkan dua rakaat dulu atau empat salam. Kemudian dalam witirnya rakaat pertama membaca surat apa? Al-Ikhlas, Sabih Isma. Yang kedua Kafirun. Yang ketiga, terus setelah rampung witirnya membaca apa? Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Rabbil Malaikati war Ruh. Baik. Halo? Rabbil Malaikati war Ruh. Baik. Terus ada bimbingan. Wasolli qablaha rak'atain khafifatain. Mohon maaf. Tarjih membimbingkan wasolli qablaha, sebelum kalian melakukan sholat tarawih tadi, ya. Tarjih membimbingkan rak'atain khafifatain, supaya mengerjakan 2 sholat ringan. Ini yang belum banyak yang mensosialisasikan. Habis sholat isya, sholat sunnah rawatib 2 rakaat, kemudian berdiri sholat khafifatain, rak'atain khafifatain. Muhammadiyah menyebutkan dengan sholat iftitah. Allahu Akbar, Subhanallahil mulki wal malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, tanpa baca Quran, langsung rukuk. Terus seperti sholat subuh, di rakaat yang kedua hanya membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, kemudian rukuk sampai salam nanti. Itu yang disebut dengan rak'atain khafifatain. Iftitahnya membaca apa? Allahu Akbar, Subhana dil mulki wal malakut. Coba. Wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Belum hafal? Besok catatkan ya. Baik. Ini tarjih. Yang punya tarjih nggak dikaji, ya nggak ngerti nanti ya. Nanti akibatnya seperti wong Kristen nggak ngerti kitabik. Ayo kitabik. Oke? Sekarang banyak presentasi dulu. Hati-hati. Terus sampai mana tadi ya? Takrahu fil ula huma ba'da takbiratil ikram subhanallahil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Tsumma al-Fatihah wa fi tsalitsati al-Fatihah faqat. Ini dalilnya. Membaca Fatihah dan pada rakaat yang kedua al-Fatihah faqat, hanya membaca Fatihah saja. Wal ta'un sholatuka awwal lail aw wasatahu aw akhiru. Kalian boleh menjadikan sholat di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Boleh. Habis isya boleh. Di sini angkatan mudanya hebat-hebat, bukannya hebat-hebat. Wah, saya nggak mau sholat di awal di awal malam. Saya akan sholat di sepertiga akhir malam. Bagus. Boleh. Kalau di sini mengerjakannya sepertiga akhir malam, bagus. Jadi semuanya boleh, di awal, di tengah, di akhir. Kan di surat Al-Muzammil juga disebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, separuh malam, awin kusminhu qalila, atau dikurangi berarti di malam awal, auzid alaihi, atau ditambah berarti sepertiga akhir malam. Gitu ya, silakan. Terus lanjut bagi jam 9 tenang saja.
wal afdalu idza kunta wathiqan min istiqadika fi ani wa idza shalaita khilaf ma dzukira faltakun salatuka ihda asyrata rak'atain aw arba'an mithla ma taqaddama aw sitta rak'atain. Nah ini memperjelas lagi saja bahwa silakan kalian mengerjakan 11 rakaat, 13 rakaat dengan sholat rak'atain khafifatain tadi. Silakan kalian mengerjakan bisa 2 3 boleh atau 4 3. Itu ibu bapak yang berbahagia, ini tentang dalil penjelasan sholat malam di buku himpunan putusan tarjih berdasarkan dalil yang ada yang ditanyakan? Silakan sambil nyanti. Terkait dengan doa setelah selesai sholat tarawih itu, saya ingat betul ketika saya masih di komplek zaman Pak Tulas Jadi, itu keras sekali itu kan. Kalau habis sholat selesai subhanallah malikul kudus, semangat betul memang itu kan. Nah, waktu itu saya pulang, saya praktekkan itu, tapi terjadi pro kontra katanya bid'ah kan gitu. Padahal misi atau motivasi saya tadi itu untuk mengenalkan gitu loh. Karena yang terjadi malah pada nggak tahu gitu loh. Setelah sholat selesai salam bubar brung gitu kan. Sementara di sebelah tetangga kita udah doa lagi dan masih doa kan, semangat sekali ya gitu. Ini coba tolong di pencerahannya. Jadi hadisnya wali hadithi Hudzaifah bin Yaman qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fatawadda'a wa qama yusalli fa ataituhu fa kuntu an yasarihi. Ini Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas setelah wudu ikut wudu kemudian dia berdiri di sebelah kirinya ya, sebelahnya. Kemudian fa'aqama mani, dia sholat bersamaku an yaminihi, di sebelah kanannya. Faqala bi subhanallahil malikil subhanallahil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Kemudian di terusan hadisnya diteruskan hadisnya wal hadithi Ubay bin Ka'b bin Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witrihi bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza sallama, ketika sudah salim, qala subhanal malikil quddus thalathan marrat yamuddu sautahu fit hadithi wa yarfa'uhu. Ini hadisnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud wa Nasa'i wa Daruqutni. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Muhammadiyah mengambil dalil ini. Jadi ini bukan amalan bid'ah. Mungkin bid'ahnya karena di berjamaah itu mungkin tanya. Sebenarnya ini kan perintahnya untuk masing-masing kita untuk mengucapkan secara jahar. Karena ini apa? Ada yang belum bisa, maka imam yang memegang mic tidak niat membimbing, karena imam juga membaca. Jadi bunyi saut menyaut subhanal malikil quddus. Jadi belakang kan juga mengucap ya, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati waruh. Itu ada dalilnya. Nah, insya Allah kalau kita yang sudah ngaji ini akan menerima. Biasanya yang nggak menerima itu yang belum ngaji.
Maka ayo istri-istri bapak diajak untuk ngaji. Istri-istri ya, yang 4 rakaat tidak memakai tahiyatul awal. Karena Aisyah menjelaskan tidak ada duduk tahiyat awal. Langsung ya 1, 2, 3, 4 salam. Itu Bapak. Itu bunyi hadisnya sangat jelas. Arba'an tadi. Lantas jangan kau tanya bagaimana baiknya bacaan dan lamanya. Rasulullah adalah duduk sekali salam. Sekali salam. Jadi 4 rakaat salamnya 1. Ngerti Bapak? Ada lagi? Monggo. Terkait dengan baca Al-Quran di witir tadi di rakaat yang ketiga dengan surat Al-Ikhlas, itu masuk wilayah bid'ah apa itu tidak, diteruskan dengan dihatamkan itu dengan falak dan binas, digabungkan falak dan binas. Baik, itu hadisnya dhaif. Jadi yang menjadikan bacaan disambung qul huwallahu falaq anas. Itu ya, hadisnya itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif dalam manhaj tarjih tidak bisa untuk dijadikan landasan untuk ibadah. Jadi itu hadisnya dhaif. Sebentar. Karena saya sering menggunakan begitu, tanggung. Sebenarnya apa-apa. Witir itu paling sedikit berapa? 1. Jadi kalau sudah mendekati waktu subuh, boleh kita berwitir hanya 1. Itu boleh. Okay. Dan tuntunan surat Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Kulhu itu enggak harga mati. Itu harus dipahami. Kalau kita witirnya membaca rakaat pertama falak kulhu, rakaat kedua falak, rakaat ketiga anas, boleh. Kita mau witir rakaat pertama membaca surat An-Nabah, rakaat kedua An-Nazi'at, yang ketiga Abasa, itu juga boleh. Itu tidak ada larangan. Hanya karena di Quran itu petunjuk Rasulullah dalam membaca itu urutannya seperti penyusunan mushaf, maka tolong jangan dibalik. Jangan dibalik. Rakaat pertama Anas, rakaat kedua Al-Baqarah. Kembali Al-Baqarah dulu baru. Juga hindari membaca satu sholat, misalkan 2 rakaat pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Rakaat yang kedua Al-Baqarah ayat terakhir. Hindari, jangan seperti itu. Itu kalau suratnya pendek sama saja Bapak membaca Qul huwallahu ahad rakaat pertama. Rakaat yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat yang tengah hilang. Hindari seperti itu. Jadi gantilah surat kalau mau pendek-pendek. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi Allahu akbar. Rakaat yang kedua surat Ali Imran. Boleh silakan. Tapi jangan Al-Baqarah diambil loncat-loncat dengan ini. Jangan. Lebih baik memakai surat yang pendek-pendek kalau seperti itu. Demi pahami, jadi pahami.
Tidak dipahami. Jadi itu sebaiknya nggak perlu disambung tuh Tat ya. Gimana? Yang tadi itu rakaat ketiga. Enggak disambung. Enggak disambung. Nabi tidak menuntunkan. Suwe Pak. Baik. Sholatlah yang lihat jamaah. Jangan karena baru pulang dari pondok tahfidz Quran nggak melihat jamaahnya. Rakaat pertama an-naba rampung. Rakaat kedua an-nazi'at rampung. Salam teh ya. Nah, gitu besok karena kita harus melihat jamaah, kualitas jamaah. Kualitas jamaah Masjidil Haram dengan Masjid Sibadani itu. Masjidil Haram Muhammad Sudes, wah 1 juz itu ya. Nah, kita di sini 1 juz, besok masjidnya kosong ya. Nah, itu harus dilihat, Kalau ada yang sakit, lebih baik yang sakit itu sambil duduk. Itu kalau nggak mampu berdiri sambil duduk. Gitu, ada lagi? Monggo. Silakan, itu variasi bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Saya enggak kuat. Yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu nafas, silakan. Tapi kalau Pak Burhan enggak kuat. Saking ngebutnya. Saking ngebutnya. Wah, jangan. Tartilan. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran itu tartilan, membacanya dengan tartil. Gitu ya, silakan. Mau Syekh Mahir silakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Syekh Mahir biasanya imami di Masjidil Haram di subuh. Syekh Mahir Alhamdulillahirabbil Muhammad Sudes boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Silakan. Syekh Burhan. Ya itu saya pakai Mahir kadang-kadang. Silakan. Ya nggak boleh ngebut. Makhraj hurufnya nggak jelas, tajwidnya amburadul. Amin. Itu namanya olahraga. Sholat bukan mengejar target jumlah rakaat, tapi kebaikan ahsan yang paling baik. Itu ya, mampunya sholat tarawih selama bulan Ramadan 3 rakaat, mah nyok, gak cukup. Sholat tarawih udah berapa? 3 rakaat, mampu saya 3 rakaat. Ya udah nggak apa-apa, itu lebih baik. Tapi kalau kita yang biasa ngaji, kalau nanti sholat tarawihnya 3 rakaat, kebangetan gitu ya. Nah, kebangetan. Atau baik, termasuk tadarus Quran, ojo ngakali Gusti Allah. Wes khatam ping piro? Ping 10. Hebat banget, 10 dina 10. Khatam Quran iya. Kan siapa yang membaca Qul sekali? Seperti membaca Quran sepertiganya. Berarti membaca Qul 3 kali khatam Quran. Gitu kan? Jadi ngajinya Qul terus itu. Ini ngapun. Sekarang berikut Satu Tat. ya dikirim. Semuanya dikerjakan dulu. Nah, itu kalau sahabat ya. Baik, jadi ini harus dipahami setelah sholat Isya itu sholat sunnah rawatibnya dulu dikerjakan.
sholat sunnah rawatib, setelah itu bangun lagi sholat i'tikaf. Itu penekanannya semuanya ditekankan. Justru misalkan bapak ibu nggak sempat sholat khafifatain, itu ditinggalkan juga nggak apa-apa. Tapi jangan ditinggalkan yang mana ini? Rawatibnya ini, sunnah rawatibnya ini. Kan man sholat ihda asyar rakaatan, siapa yang sholat 12 rakaat fi naharin wa lailatin, di waktu malam dan siangnya itu, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Itu sholat sunnah rawatib, jangan ditinggalkan. Moga nanti para imam memberikan penekanan kepada jamaah. Ayo jamaah, oh jamaah, habis sholat isya kita sholat sunnah rawatib dulu ya. Nanti imam juga akan memberikan kelonggaran untuk kalian mengerjakan sholat sunnah kita. Silakan. Mantap lagi. Ayo silakan Pak Mas. Dari cabang mantin mana ini? Dari Bang Rejo. Bang Rejo. Hukum yang tadi membaca Al-Quran yang terbalik baik di luar sholat maupun dalam sholat. Yang tadi misalnya meroja, panas, sholat terus nggak sholat tadi misalnya panas, rakaat pertama, kedua, malam, itu hukumnya gimana? Itu kita lihat, kita bawa perintah Rasul ketika membaca surah sholat Jumat. Coba, sholat Jumat, sholat Idain, itu Rasulullah memberikan dalil. Rakaat pertama sabihisman, rakaat kedua hal ataka. Sama, itu artinya Rasulullah mendahulukan dalam penyusunannya apa? Penyusunan Quran itu kan dari sabis dulu. Sabis baru hal ataka. Nah ini kita kiaskan dan kita terapkan di sholat-sholat. Jadi lebih baik kita sesuai dengan Rasul. Rasul membimbingnya membaca surat sabisma baru hal ataka. Artinya berurutan. Ini berarti dalam bab masalah sholat kita gunakan seperti ini. Walaupun kalau kita menggunakan rakaat pertama anas, rakaat kedua falak, itu sah-sah saja. Gitu kan? Walaupun itu sah-sah saja. Hanya ini mengkiaskan, meletakkan dalil yang sabihis dan hal ataka diterapkan pada sholat-sholat yang lainnya. Yang teman menjadi simpel gitu. Gitu kan? Gak ada dalilnya. Yang kedua kan terakhir batasan bercumbunya suami istri ketika sedang berpuasa bulan Ramadan, batasannya kan? Batasannya selama tidak mendatangkan syahwat. Mencium bibir boleh asal tidak sampai ke syahwat. Mencium pipi boleh. Nah nanti kalau udah berpeluk-pelukan nanti tidak habis. Nah itu. Nanti takut nggak kuat imronnya ya. Gimana buat imronnya? Puasanya dikorbankan. Pokoknya selamanya kita bisa menahan syahwat. Boleh mencium bibir, mencium kening, boleh. Dengar? Ini lanjutan dari Tita. Boleh. Jadi ada nih yang seorang ustaz juga J. yang diharamkan bertemu dengan istri itu kan apa di bulan Ramadannya, apa karena puasanya itu. Karena ada ustaz yang menerangkan, tapi akal-akalan itu tadi kan. Kalau di dalam Syawal kan nggak ada kewajiban puasa itu. Maka saking karena pengantin baru, dia pengen bergaul di siang hari, dia mengadakan perjalanan ke Jakarta, sehingga dia halal bergaul dengan istri di siang hari karena nggak puasa. Gimana? Wah ini santri pinter ini ya, untuk ngakal-ngakalin. Jadi menggunakan dalil ya. Iya. Mangkana maridun au ala safarin gitu ya. Wah. Saya belum pernah niru tapi. Ya. Ya kalau itu memang ada satu kepentingan itu silakan. Tapi kalau karena untuk ngakalin hukum supaya halal, ya jangan niru kita. Itu aja, jangan niru. Itu ya sabar. Menerjemahkan sabar. Juga maaf safar juga ada sekarang kan sudah zaman indah. Perjalanan kita dengan pesawat ini ke Malaysia bisa ditempuh dalam waktu 1 jam misalkan. Itu kan nggak bisa diterjemahkan safar.
gitu ya. Jadi itu diukur dengan jerih payahnya. Ada orang dari metro ke Gendeng itu sudah cenut-cenut. Ada, udah tua, sudah puasa perjalanan metro ke Gendeng sudah nggak kuat. Itu sudah disebut dengan safar. Itu ini harus diperhatikan. Jadi perlu dipandang fakilnya, pelakunya, kelelahannya. Jangan sampai sini Jakarta naik pesawat nggak puasa. Itu kebangetan. Gitu, kebangetan. Kenapa nggak puasa? Karena saya lihat pramugarinya. Itu hati-hati ya. Dan lagi, baik, sekarang sambut jam 11:04. Mudah-mudahan manfaatnya apa yang kita kaji. Mohon maaf, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang besok bulan Maret. Kita penegasan bab masalah puasa-puasa ini dan kita mengkaji dalil-dalil yang lainnya. Demikian nasrul minallah qarib, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita bersama, diberikan anak yang soleh, diberikan putra-putri keturunan yang suka mendirikan sholat. Aku qouli hadza fastaghfirul azim wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini pembicara, langsung aja lain-lain. Lain-lain yang pertama, kajian bulan depan, bulan Maret, insya Allah nanti kita sepakati aja di ranting Tanjung Jaya di masjid yang baru ke depan, nanti akan kami koordinasikan. Jadi di Tanjung Jaya. Kemudian infak pada bulan yang lalu di Baitur Rahim mendapatkan 894 untuk operasional. Kemarin kami rapat daerah dan operasional yang lain. Kemudian bangunan Masjid Sukawaringin alhamdulillah juga sudah infak bapak-bapak semua setiap kali kajian. Kemudian kami kemarin mengumpulkan pengurus cabang. Kemudian kalau yang masih mau infak juga masih dibutuhkan sekali, karena Masjid Sukawaringin juga masih banyak saldo minus. Kemudian untuk berikutnya kaitannya dengan ranting sinar putih, insya Allah sudah resmi diwakafkan ke Muhammadiyah. Lagi digarap pembangunan TK di lokasi wakaf sinar putih, dan insya Allah nanti pusat gedung dakwah ke depan untuk cabang juga direncanakan di sana, karena Muhammadiyah cabang sendiri tidak punya lokasi kecuali di ranting. Kemudian rantingnya juga yang strategis untuk gedung dakwah, insya Allah nanti juga di komplek perguruan sinar putih. Jadi sementara itu lain-lain, terima kasih. Kami harapkan untuk terakhir sambil song-song Ramadan ini agendanya kita ngaji di Masjid Tanjung Kedokan, Ranting Tanjung Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila selama berjalannya acara terdapat salah dalam ucapan